Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Mimin harap kalian semuanya baik-baik saja dan juga diberikan kelimpahan rezeki setelah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film India bertemakan fiksi ilmiah epik yang menggabungkan mitologi Hindu dengan elemen fiksi ilmiah yang pastinya akan membuat film ini menjadi semakin luar biasa memukau. Berlatar di tahun 2898, film ini akan menceritakan dunia pasca apokalips yang dikuasai oleh rezim totaliter di bawah kepemimpinan Supreme Yaskin. Namun dalam kekacauan tersebut, muncullah sebuah harapan ketika ramalan kuno tentang kelahiran ke-10 dari Dewa Hindu Wisnu yang akan lahir untuk menyelamatkan umat manusia akhirnya terjadi. Dan bagaimanakah kisah perjuangan umat manusia untuk menjaga ramalan tersebut supaya bisa tetap terjadi dan bisa untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran bumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja guys, kita masuk ke alur ceritanya. Jadi cerita ini dibuka pada tahun 3102 sebelum Masehi, memperlihatkan peperangan besar dan juga dahsyat antara Dewa Aswatthama dengan Dewa Krishna. Perang tersebut akhirnya berakhir dengan kekalahan dari Aswatthama. Kemudian dengan menggunakan sisa kekuatan yang dimilikinya, Aswatthama menembakkan sebuah kekuatan yang seketika mengenai rahim seorang Dewi Utara yang sedang mengandung pewaris terakhir Pandawa. Hal itu pun membuat marah Krishna yang seketika menghampiri Aswatthama untuk memberikannya hukuman karena sudah membunuh seorang anak yang masih berada di rahim ibunya. Krishna kemudian mengutuk Aswatthama untuk bisa hidup abadi dalam penderitaan tanpa bisa untuk menyembuhkan lukanya sekarang. Selain itu, dalam keabadiannya itu, Aswatthama juga akan menyaksikan banyak sekali dosa yang terjadi di dunia sendirian. Krishna juga mengambil batu sakti di jidat milik Aswatthama dan bilang kepadanya kalau luka dari Aswatthama tidak akan sembuh sebelum dia mendapatkan kembali batunya suatu hari nanti. Dan sebagai penebusan atas dosanya itu, suatu hari juga Aswatthama akan menyelamatkan dirinya yang akan terlahir kembali ketika Caligula datang ke dunia dan membuat kegelapan menyelimuti dunia. Setelah kejadian tersebut, generasi ke generasi, abad berganti abad, hingga peradaban berganti peradaban, memperlihatkan kehidupan manusia di bumi yang begitu jahat karena selalu berperang tanpa mengenal zaman. Singkat cerita, di masa depan memperlihatkan dunia pasca apokalips yang terlihat penuh dengan gurun pasir tanpa adanya daratan hijau lagi. Bahkan sungai-sungai dan juga lautan pun telah hilang. Terlihat juga sebuah pesawat terbang yang membawa beberapa budak menuju ke kota Kashi, yang merupakan satu-satunya kota yang ada di dunia. Di jalan, seorang ayah mencoba untuk meminta air kepada yang lainnya untuk diberikan kepada putrinya yang sedang sakit. Sayangnya semua orang menolak untuk memberikan air mereka, sampai akhirnya seorang kakek bernama Rumi memberikan airnya dengan cuma-cuma. Hal itu pun sempat membuat kaget seorang anak gadis bernama Raya, yang bilang kalau kebaikan cuma-cuma di zaman itu merupakan hal yang sangatlah langka dan bodoh. Tak lama setelah itu, semua orang pun akhirnya tiba di kota Kashi. Sedikit penjelasan dulu guys, biar kalian paham. Kota Kashi sendiri merupakan kota yang berdiri mengelilingi sebuah bangunan mirip piramida terbalik yang diberi nama kompleks, di mana orang-orang yang tinggal di dalam kompleks merupakan masyarakat kaya, dan juga di kota Kashi sendiri ditinggali oleh masyarakat miskin. Kota tersebut juga dipimpin oleh seorang bernama Supreme Yaskin yang dipuja sebagai satu-satunya dewa yang ada di dunia. Selain itu juga mata uang yang digunakan bernama unit. Oke lah guys, sekian untuk informasinya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Semua budak setelah itu pun dibawa kepada seorang penjual budak bernama Kran. Kran di situ juga langsung menyuruh anak buahnya untuk mengecek rahim semua wanita dan mengambil wanita yang rahimnya subur untuk dijual kepada kompleks dengan harga yang cukup tinggi.
Mirisnya, anak si ayah sebelumnya memiliki rahim yang subur, dan dia pun langsung saja dimasukkan ke ruangan terpisah. Untungnya sebelum diperiksa, Raya sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh kaki Krumi. Mereka berdua setelah itu pun kemudian menemui pasukan pemberontak Shambhala. Salah satu anggota bernama Luke kemudian bertanya kenapa seorang petinggi Shambhala datang ke tempat itu. Kakek Krumi kemudian menjelaskan kalau seluruh cerita yang selama ini diceritakan kepada semua orang mengenai ramalan tentang kelahiran seorang keturunan Pandawa yang akan datang untuk menyelamatkan bumi dan membebaskan dunia dari kegelapan, cerita itu akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Tak lama pemimpin Shambhala bernama Mariam, dia pun menelepon dan meminta supaya kakek Krumi menjaga dirinya dan segera kembali ke Shambhala sebelum terjadi sesuatu. Kemudian anggota Shambhala menunjukkan seorang wanita hamil bernama Diva. Melihat si wanita tersebut, kakek Krumi kemudian mengeluarkan sebuah permata yang konon akan menyala apabila didekatkan kepada rahim ibu yang mengandung janin Pandawa. Setelah batunya didekatkan ke rahim Diva, rupanya cahaya tersebut tidak ada, yang berarti Diva bukanlah ibu yang dicari. Sialnya setelah itu, para pasukan Rangers dari kompleks muncul dan berhasil menangkap kakek Krumi serta Diva. Raya sendiri juga langsung saja mengambil batu milik kakek Krumi dan langsung kabur dari tempat itu. Setelah ditangkap, mereka berdua kemudian dihadapkan oleh Komandan Manas dengan hewan peliharaannya, yang kalau di negara orang akan dihukum 5 tahun penjara dan juga denda 100 juta kalau ketahuan untuk memelihara hewannya. Dengan sombongnya, Manas pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil Diva dan dimasukkan ke lab untuk diambil rahimnya. Namun tentu saja kakek Krumi menantang hal itu. Manas kemudian meminta supaya kakek Krumi mengantarkannya menuju tempat persembunyian dari kelompok Shambhala apabila dia mau Diva dibebaskan. Akan tetapi, Diva menyuruh kakek Krumi untuk tidak membocorkan lokasi Shambhala, walaupun nyawanya sendirilah yang menjadi taruhan. Dan dengan brengkesnya, Manas pun menembak mati Diva saat itu juga. Melihat wanita yang tidak berdosa dibunuh dengan kejam, kakek Krumi pun langsung saja berdiri dan yang terjadi. Yalla janangagalu atana agamanake eduru belaku barodina. Mengetahui adanya pemberontak yang bersembunyi tadi, Manas kemudian membuka sayembara untuk menangkap para pemberontak tadi dengan hadiah masing-masing 5.000 unit. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat Crane yang juga merupakan pemburu buronan, dia pun langsung saja mengejar para pemberontak. Pengejaran tersebut kemudian berhenti ketika Luke ditangkap oleh AI bernama Buji, milik seorang pemburu buronan bernama Bairafa yang terkenal sebagai prajurit hebat tanpa pernah kalah dalam pertarungan sekalipun. Akan tetapi karena Crane menebak Buji, Bairafa pun akhirnya keluar dan yang terjadi. ಬಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಇವಾಗ ಏನ್ Buji please. Rupanya Bairafa malah menyuruh Buji untuk menyerahkan si buronan kepada Crane saja. Hal ini disebabkan Bairafa mager kalau harus melawan banyak musuh hanya untuk merebutkan satu buronan seharga bakso tikus. Namun ketika Buji mengatakan bahwa saldo Bairafa tersisa 250 unit saja dan masih kurang 990.000 unit lagi untuk bisa tinggal di dalam kompleks, seketika Bairafa pun bangkit dan melakukan perlawanan kepada Crane serta pasukannya dengan sangatlah mudah sekali. Buji. You're welcome. Cerita kemudian berganti ke dalam kompleks, memperlihatkan kehidupan dari para pelayan yang ditugaskan untuk melayani semua ibu hamil di dalam lab. Seorang wanita dengan kode nama Sum 80 mulai merasa cukup bosan dengan kegiatannya hari-hari dan merasa galau karena dirinya harus selalu melayani ibu hamil yang diberikan perlakuan lebih istimewa.
Walaupun Sum 80 juga mengetahui kalau para ibu hamil ini hanya akan dijadikan ternak saja untuk nantinya diambil janin mereka untuk diperas saripati kehidupannya. Para pelayan lainnya termasuk Sum 80 merupakan para wanita yang tidak bisa hamil dan hanya bisa dijadikan sebagai para pekerja saja untuk melayani para bumil di situ. Tak lama kemudian, Manas pun datang. Dia kemudian meminta kepala lab untuk segera membuatkan serum untuk bisa digunakan oleh Supreme Yaskin. Kepala lab bernama Dr. Yuri awalnya ragu karena para bumil di sana masihlah banyak yang gagal untuk bisa mempertahankan janin mereka selama 150 hari. Dan sejauh ini hanya ada satu wanita saja yang baru saja bisa untuk bertahan selama 100 hari. Awalnya Dr. Yuri menolak untuk mengambil saripati kehidupan si janin dari si wanita karena belum mencapai 150 hari dan kemungkinan besar akan gagal. Hanya saja Manas tidaklah mau tahu dan meminta supaya serumnya segera dibuatkan saat itu juga. Pada akhirnya si wanita pun langsung saja dimasukkan ke dalam sebuah kapsul segitiga dan mesin kapsul pun langsung saja mengekstrak saripati kehidupan si janin. Sayangnya ekstrakan tersebut gagal dan hanya bisa untuk menghasilkan sedikit saripati untuk serumnya. Sementara si wanita sendiri langsung saja tewas dan malah dibuang ke dalam api pembakaran. Dr. Yuri kemudian meminta agar dipertemukan dengan Supreme dengan alasan supaya dia bisa mengetahui tujuan dari pembuatan serum tersebut dan bisa untuk membuatkan persiapan yang lebih baik. Manas pun akhirnya setuju dan membawa Dr. Yuri untuk menuju kediaman Supreme. Mereka berdua kemudian bertemu dengan konselor Supreme bernama Bunny yang mengantarkan mereka berdua untuk pergi menghadap Supreme. Mereka pun akhirnya bertemu dengan sosok Supreme Yaskin yang memiliki perawakan kurus berpenyakitan namun bisa terbang. Manas kemudian meminta serumnya untuk digunakan oleh Supreme. Namun rupanya serum tersebut selama ini difungsikan untuk menjaga Supreme agar bisa terus hidup. Hebatnya Supreme pun langsung saja mengetahui kalau Dr. Yuri datang untuk membunuhnya. Hal itu pun dibenarkan oleh Dr. Yuri dengan langsung menusuk Supreme. Sial baginya karena ternyata Supreme adalah sosok makhluk abadi yang tidak mempan dengan senjata seperti itu. Setelah itu, Dr. Yuri kemudian langsung saja dihabisi dengan hanya menggunakan satu tetes air mata dari Supreme Yaskin. Supreme kemudian menyuruh supaya Manas mencarikan wanita yang bisa membawa kandungan selama 150 hari agar ekstrakannya bisa untuk memberikan kekuatan yang lebih banyak kepada Supreme. Di lain tempat memperlihatkan Sum 80 yang ternyata sedang mengandung, namun kandungan tersebut dia sembunyikan. Sial baginya karena kehamilan tersebut diketahui oleh Sum 33. Mereka berdua kemudian berbincang dan rupanya kandungan dari Sum 80 sudah bertahan lebih dari 150 hari. Sum 33 awalnya ingin agar hal itu diketahui oleh kompleks supaya Sum 80 bisa mendapatkan perlakuan khusus. Namun Sum 80 meminta agar kehamilannya dirahasiakan saja. Hal itu dikarenakan jika diketahui, maka janinnya hanya akan dibunuh untuk diambil saripati kehidupannya saja. Dan kemungkinan besar dia juga akan dibunuh. Cerita pun kembali kepada bayi Rafa yang sedang dibujuk oleh Luke supaya bayi Rafa bergabung dengan kelompok Sembala dan menggunakan kemampuan bertarungnya untuk menyelamatkan dunia dari rantai kekuasaan Supreme Yaskin. Akan tetapi bayi Rafa menolak karena dia sendiri bercita-cita untuk bisa tinggal di dalam kompleks. Selain itu, bayi Rafa juga bercerita mengenai kisah hidupnya selama ini yang dulu dipungut di medan perang oleh seorang pilot bernama Kapten Salmat. Dia pun dibesarkan oleh Kapten Salmat sebagai kecap bangau. Kapten Salmat juga mengajari bayi Rafa segala pengetahuan untuk bisa survive di kehidupan yang keras tersebut. Dia juga diajari cara bertarung dan itu. Sayangnya Kapten Salmat sendiri malah menjadi buronan dan juga suka untuk bermain judi. Sampai akhirnya karena kalah judi, Kapten Salmat pun sepakat untuk menjual bayi Rafa kepada seorang pemburu buronan. Namun dengan semua pengetahuan yang sudah dipelajarinya sedari bayi, bayi Rafa juga menjadi sama seperti Kapten Salmat. Dia pun menjual ayah angkatnya sendiri sebelum dia sendiri yang dijual. Hal itu pun justru membuat Kapten Salmat menjadi senang karena anaknya sudah mengetahui cara untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini.
Setelah selesai ngelantur, Bayi Rafa kemudian membawa Luke menuju ke kosannya. Namun ternyata di kosan sendiri sudah ada 3 orang yang datang untuk menagih hutangnya kepada Bayi Rafa. Tentu saja karena tidak mempunyai uang, Bayi Rafa menggunakan janji manis seperti manusia pada umumnya. Tak lama muncullah seorang wanita bernama Roxy yang juga ingin untuk menagih hutang. Akan tetapi karena ketiga orang tersebut berisik, dengan mudahnya Roxy pun menghajar dan mengusir mereka bertiga. Setelah itu, barulah Roxy bergelut dengan Bayi Rafa. Dalam gelut tersebut, rupanya mereka berdua merupakan sepasang kekasih yang tidak akur. Akan tetapi setelah mengetahui kalau Roxy akan bekerja di kompleks, Bayi Rafa pun menggunakan rayuan mautnya untuk membujuk Roxy supaya mau mengajaknya juga untuk bekerja di kompleks. Pada akhirnya, Roxy yang memang goyah, dia pun setuju. Keesokan harinya mereka berdua pun akhirnya berangkat ke kompleks untuk bekerja. Namun tidak sesuai ekspektasi, mereka hanyalah masuk ke bagian mesin kompleks untuk bekerja sebagai tukang reparasi. Maksudnya itu guys. Karena Bayi Rafa sendiri merupakan orang yang malas bekerja keras dan ingin menikmati kesempatan tersebut, dia pun mengajak Roxy untuk pergi berkeliling. Mereka berdua kemudian menemukan sebuah dunia di dalam kompleks yang selama ini ingin untuk mereka tinggali. Tentu saja mereka berdua langsung saja berkeliling untuk menikmati keindahan alam yang belum pernah mereka berdua lihat seumur hidup mereka. Mereka pun memakan jeruk sampai menikmati pantai. Tak cukup di situ saja, Bayi Rafa malah mencuri mobil serta pakaian, serta pergi ke sebuah pesta orang-orang elit. Namun karena terbawa suasana, Bayi Rafa malah membuat onar dan membuat dirinya ditangkap oleh para petugas. Di lain tempat, ketika melakukan penggalian, Bunny menemukan sebuah busur misterius. Di lain sisi, memperlihatkan seorang petugas cabul yang berusaha untuk melecehkan Sum-80. Untungnya Sum-80 dengan cepat mengambil senjata untuk melindungi dirinya. Tak lama kemudian muncullah Sum-33 yang malah berkhianat dengan mengambil senjata itu. Tak hanya itu saja, dia juga melaporkan kehamilan Sum-80 kepada Manas. Manas pun akhirnya menjadi sangat senang karena rahim di kandungan Sum-80 sudah bertahan lebih dari 150 hari. Dia pun menyuruh supaya rahimnya segera untuk diekstrak saripati kehidupan agar bisa dibuat menjadi serum yang sempurna bagi Supreme. Cerita kemudian berganti kepada si gadis Raya yang dipergok oleh pemburu buronan. Dia pun akhirnya berlari sangatlah jauh dari kota untuk bisa mencari tempat persembunyian. Hingga akhirnya Raya pun masuk ke dalam reruntuhan. Akan tetapi yang namanya robot, Raya dengan cepat ketahuan dan hampir saja ditangkap. Untungnya muncul seorang kakek tua yang menolongnya saat itu juga. Ketika tersadar, Raya lalu bercerita banyak dan bahkan mengajak kakek tersebut untuk bisa pergi dan bergabung dengan pasukan Shambhala demi menyelamatkan banyak orang. Namun si kakek menjawab kalau sekarang bukanlah perangnya dan dia hanya akan menyelamatkan satu nyawa saja, hanya satu. Cerita lalu berganti kembali kepada Sum-80 yang kini dimasukkan ke dalam kapsul untuk diambil saripati kehidupan dari rahimnya. Ketika saripatinya baru keluar setetes saja, tiba-tiba kapsul tersebut langsung saja mengalami kerusakan dan rusak, bahkan lampu-lampu pun menjadi berkedip. Dan kejadian tersebut malah membuat panah yang diambil oleh Bunny sebelumnya mengeluarkan reaksi dan ketika disentuh oleh Bunny, dirinya malah dibuat dihempas. Bahkan si kakek sendiri yang menyelamatkan Raya sebelumnya juga merasakan kehadiran dari sosok yang sudah lama dia tunggu. Si kakek juga mengambil batu milik kakek Sumi yang sekarang menyala. Dia pun dengan cepat memakainya di dahinya dan seketika membuat semua luka di tubuhnya menjadi sembuh. Dan yaps, kakek tersebut adalah Aswatthama yang dikutuk oleh Dewa Krishna di awal film. Sementara itu juga Sum-80 terlihat hampir saja masuk ke dalam saluran pembakaran. Namun beruntungnya dia langsung diselamatkan oleh Sum-33 yang ternyata adalah seorang mata-mata dari Shambhala dengan nama asli bernama Lily. Dan semua ini ternyata sudah direncanakan oleh Lily karena hanya inilah satu-satunya cara untuk bisa membawa Sum-80 kabur dari kompleks. Dan alasan dari Lily menyelamatkan Sum-80 karena dirinya yakin bahwa hal itu memang harus dia lakukan.
Mereka pun akhirnya mencoba kabur yang sayangnya ketahuan oleh penjaga. Lily pun pada akhirnya mengorbankan dirinya sendiri untuk menahan para Rangers, sementara meminta Sum 80 melanjutkan pelarian dan menemui 3 rekannya yang sudah menunggu di terowongan. Sayangnya terdapat ranjau api di sepanjang lorong keluar. Namun dengan keyakinannya Sum 80 pun melangkah keluar tanpa tersentuh oleh satupun api, terkecuali untuk bajunya yang terbakar habis. 2 orang penjaga yang melihat hal tersebut juga berusaha untuk mengikuti Sum 80, namun ya, mereka pun hangus seketika. ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. Di saat yang bersamaan, terlihatlah sebuah roda berat yang jatuh dan hampir saja menimpa Bairafa. Namun secara aneh, Bairafa mendadak memiliki kekuatan yang kuat, bahkan mampu untuk menahan roda tersebut. Setelah kejadian tersebut, Manas pun memerintahkan para rider untuk pergi dan mencari Sum 80, karena rahimnya lah yang dicari oleh Supreme Yaskin. Setelah itu, Manas juga dipanggil oleh Bani. Bani kemudian menunjukkan senjata busur yang ternyata bernama busur Gandevam. Sebuah busur panah yang diciptakan secara langsung oleh Dewa Brahma yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan dewa itu sendiri. Akan tetapi semenjak busur tersebut bereaksi tadi malam, tidak ada seorang pun bahkan mesin terkuat sekalipun tidak mampu untuk mendekati busur panah itu. Di lain tempat, setelah tersadar dari pingsannya, Sum 80 sudah dibawa oleh 3 rekan Lily bernama Veran, Aju, dan juga Kira. Mereka pun pergi menuju Shambhala. Karena Sum 80 merupakan nomor seri dan bukan nama, Kira pun kemudian memberikan nama kepada Sum 80 yaitu Sumati. Tak lama setelah itu, 1 kapal rider kemudian datang untuk melakukan pemeriksaan. Awalnya semua berjalan lancar dan juga Veran berhasil untuk mengelabui rider dengan sebuah ilusi. Akan tetapi tanpa sengaja, si rider pun malah mengetahui hal itu dan membuat perkelahian akhirnya terjadi. Namun rider tadi juga berhasil untuk mengirimkan sinyal bantuan yang membuat Veran panik kemudian bergegas kabur. Di saat yang sama, pemberitahuan mengenai buronan Sumita alias Sum 80 pun disebarkan. Bairafa juga bergegas untuk melakukan pengejaran karena Sumita memiliki nilai buronan seharga 5 juta unit. Kembali lagi kepada rombongan Sumita, terlihat banyak rider yang datang untuk mengejar mereka. Dengan heroiknya, Kira pun menggunakan sebuah motor terbang dan langsung saja melumpuhkan semua rider dengan mudah. Kira kemudian melanjutkan untuk menyerang pasukan Kran yang sudah mendekati mobilnya. Baku tembak pun sempat terjadi sampai akhirnya Kira datang untuk melawan Kran. Dalam duel tersebut berakhir dengan Kira yang mengorbankan dirinya untuk bisa meledakkan diri bersama Kran demi menyelamatkan Sumita. Di samping itu terlihat juga Bairafa yang sedang kabur dari debt collector dengan cara terbang menggunakan buji. Yang sayangnya kembali kepada mobil Sumita yang sekarang sedang dikeroyok oleh para ranger. Sialnya mereka berhasil dikepung oleh para ranger. Dan ketika terdesak itulah muncullah Raya dan juga Aswatthama. Para Rangers kemudian mencoba untuk menembak Aswatthama. Namun tentu saja Aswatthama yang memiliki tubuh kebal dan juga abadi, dia pun tidaklah terluka sedikit pun dan lanjut untuk menghajar para Ranger. Setelah itu, Aswatthama kemudian menemui Sumita dan memanggilnya ibu serta memberikan Sumita hormat. Dia juga lanjut untuk menghajar para ranger.
Tak lama dari situ, Bhairava juga akhirnya muncul untuk menghajar para Rangers karena tidak mau kalau buronannya diambil. Namun tak lama setelah itu, pertarungan antara Bhairava sang pejuang tidak terkalahkan melawan seorang Aswatthama, makhluk abadi. Pertarungan tersebut tentu saja terjadi dengan sangatlah epik karena Bhairava yang memiliki gerakan bertarung sangatlah lincah harus berhadapan dengan Aswatthama yang memiliki fisik sangatlah kuat. Aswatthama juga malah menghancurkan Boji dengan cara yang sangatlah brutal yang membuat Bhairava menjadi murka. Bhairava kemudian mengikat Aswatthama di sebuah patung raksasa. Namun karena Aswatthama adalah seorang dewa, dia pun mampu untuk menghancurkan patung tersebut dan membuat Bhairava yang selama ini selalu menang bertarung, akhirnya kalah untuk pertama kalinya. Setelah berhasil untuk mengalahkan Bhairava dan juga para Rangers, mereka semua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju markas Shambhala yang ternyata berada tersembunyi di balik gunung batu. Ketika sampai, seorang komandan Shambhala bernama Satru langsung saja memarahi Veran karena membawa buronan nomor 1 yakni Sumita. Akan tetapi Mariam kemudian muncul dan bilang kalau apapun yang akan terjadi nanti mereka haruslah melindungi Sumita karena Mariam meyakini bahwa Sumita adalah sang ibu yang sedang mengandung penyelamat dunia. Awalnya Komandan Satru tidak mempercayai hal itu, namun seketika pertanda pun turun berupa hujan setelah ratusan tahun tidak pernah turun. Mereka pun akhirnya memukul gong untuk memberitahukan semua orang bahwa sang ibu sudah muncul untuk membawa sang penyelamat bumi. Setelah itu, Sumita pun dibawa ke dalam pohon besar, di mana terdapat mata air bersih yang selama ini menghidupi semua orang di Shambhala. Berganti kembali kepada Manas yang memberitahukan Bani bahwa Sum 80 berhasil untuk melarikan diri. Manas juga bilang kalau pasukan mereka kalah karena berhadapan dengan seorang kakek super kuat dan juga kebal yang memiliki batu bercahaya di jidatnya. Mendengar hal tersebut, seketika menyadarkan Bani kalau kakek tersebut adalah Aswatthama. Bani akhirnya juga menyadari kalau ramalan tentang kemunculan Tuhan yang muncul setiap 6.000 tahun akan terwujud. Untuk itulah mereka harus segera mencari serta menghentikan kelahiran si bayi itu karena bisa mengancam nyawa dari Supreme Yaskin. Sementara itu, para Rangers yang kesal, mereka pun langsung saja mencopot lisensi pemburu buronan milik Bhairava. Akan tetapi Bhairava langsung saja berunding dengan Manas. Bhairava pun berjanji kalau dia akan melawan Aswatthama untuk membalaskan kekalahannya tadi, serta juga akan membawa Sumita kepada Manas dengan bayaran kalau dia akan dibiarkan tinggal di dalam kompleks. Setelah itu Bhairava kembali ke rumahnya. Dia pun mencoba untuk mengelabui Luke. Bhairava kemudian melepaskan Luke dan curhat kalau kini lisensinya sudah dicopot. Mendengar permasalahan dari Bhairava, Luke yang memang fans berat kepada Bhairava, dia pun mengajak Bhairava untuk ikut dengannya dan berjuang bersama Shambhala. Setelah setuju, Bhairava kemudian mulai memperbaiki serta mengupgrade Boji. Setelah persiapan mereka sudah selesai, Luke pun kemudian menuntun untuk pergi ke Shambhala. Di sisi lain rupanya si Bangki Kren ternyata masihlah hidup dan bahkan sempat untuk menaruh pelacak di mobil Veran sebelumnya. Cerita pun berganti kembali di Shambhala. Terlihatlah Raya yang sedang mendengarkan cerita dari Aswatthama. Aswatthama di situ bercerita mengenai tongkat di tangannya yang dimiliki oleh kakaknya. Aswatthama bercerita kalau dulu sewaktu perang dia dikalahkan oleh Arjuna yang menggunakan busur panah Gandevam. Ketika dirinya hampir mokat, muncullah kakak dari Aswatthama dengan tongkatnya yang memiliki kekuatan melebihi busur panah Gandevam milik Arjuna itu. Namun kakak dari Aswatthama sudahlah mati dengan cara yang sangat menyedihkan akibat karma yang dibuatnya. Dan sayangnya kekuatan dari tongkat tersebut hanya akan bekerja jika digunakan oleh kakaknya saja.
Setelah bercerita, Aswatama lalu menemui Sumita. Sumita kemudian bertanya, kenapa harus dirinya yang dipilih untuk mengandung Tuhan di dalam perutnya. Aswatama pun menjawab dengan bilang kalau hal itu hanya akan terjadi karena Sumita memiliki kesabaran seperti Mimin. Sementara itu, terlihatlah Bhairava dan juga Luke yang sampai di Shambhala. Setelah sampai, Luke kemudian hendak untuk membawa Bhairava menemui Veran. Namun di jalan, Bhairava langsung saja melumpuhkan Luke dengan satu penjaga yang menjaganya. Dia pun setelah itu menyamar sebagai Aswatama dan pergi untuk mengajak Sumita kabur dari sana. Untungnya Aswatama yang asli muncul dan pertarungan mereka berdua pun kembali dilanjutkan. Di saat Bhairava hampirlah kalah, muncullah Buji yang sudah dimodifikasi supaya bisa untuk menjadi Mega Buji untuk digunakan oleh Bhairava melawan Aswatama. Sialnya kini muncullah pasukan kompleks yang datang untuk menyerang Shambhala. Tentunya lokasi dari Shambhala bisa ditemukan karena si Kren yang sebelumnya memasang pelacak. Dan pada akhirnya perang besar pun terjadi antara pasukan Shambhala melawan pasukan kompleks. Dan tentunya Bhairava juga langsung melawan Aswatama untuk membalaskan kekalahannya. Sayangnya dalam perang tersebut, Sumita pun ditangkap oleh Manas. Untungnya Mariam datang dan langsung saja melawan Manas, bahkan sempat untuk melukai Manas. Sayangnya karena Mariam tidak dibayar mahal, Mariam pun akhirnya dihabisi. Sementara itu karena ledakan, Sumita pun akhirnya terjatuh dan untungnya berhasil diselamatkan oleh Aswatama serta juga dengan Bhairava. Lalu yang terjadi? Sayangnya Aswatama malah disegel oleh Manas dan juga kesusahan untuk melepaskan diri. Manas pun menangkap Sumita untuk dibawa pergi. Di waktu yang bersamaan dengan kehendak Mimin, tongkat milik kakak Aswatama pun jatuh ke tangan Bhairava. Dan yang terjadi setelah itu. Bhairava pun dengan mode dewanya berhasil untuk menghabisi Manas dan merebut kembali Sumita. Akan tetapi kesadaran dari Bhairava kembali dan dengan begonya malah melarikan diri bersama Buji dan juga Sumita. Hal itu pun sempat ditahan oleh Aswatama karena meyakini bahwa Bhairava merupakan reinkarnasi dari kakaknya. Aswatama setelah itu mengingat kejadian semasa perang. Waktu kakaknya yang ternyata bernama Karna, keturunan Dewa Matahari datang untuk menolong dirinya, untuk melawan Arjuna hingga mampu untuk membuat kereta kuda milik Arjuna terhempas sejauh 2 kaki. Tak terima dengan hal tersebut, Arjuna pun membalas serangan hingga membuat kereta kuda milik Karna terhempas sejauh 10 kaki. Hal itu pun sempat membuat Arjuna merasa tinggi diri. Akan tetapi, Krishna mengatakan kalau kereta yang digunakan oleh Arjuna adalah berkah dari Dewa Api, yang dijaga langsung oleh Dewa Hanuman dan dikendarai langsung olehnya sang dewa penguasa 3 dunia. Namun dengan semua hal itu, Karna ternyata berhasil mendorong keretanya sejauh 2 kaki, yang artinya sosok Karna ini bukanlah prajurit sembarangan yang memiliki kekuatan sangatlah hebat. Bahkan Karna sendiri menggunakan busur Vijaya
bahkan karena sendiri menggunakan busur Vijaya yang tidaklah terkalahkan. Setelah itu, film ini pun akhirnya selesai. Tunggu dulu guys, ternyata masih ada credit scan. Di lain tempat, terlihat Bani yang memberikan serum berisi setetes saripati kehidupan yang sebelumnya berhasil dia ambil dari Sumita. Dia pun memberikan serum tersebut kepada Supreme Yaskin. Supreme Yaskin kemudian menggunakan serum tersebut yang ternyata mampu untuk memulihkan tubuhnya menjadi bugar dan bahkan mengembalikan sebagian dari kekuatannya. Supreme Yaskin kemudian mengatakan kalau dia sendirilah yang akan menangkap Sumita untuk diambil saripati kehidupan dari janinnya. Supreme Yaskin juga ternyata mampu untuk menggunakan busur panah Gandevam milik Arjuna. Dan film pun akhirnya benar-benar selesai atau mungkin bersambung. Tunggu saja guys, semoga film ini memiliki series kedua karena ternyata sangatlah seru. Oke lah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Dan karena suara Mimin sudahlah sangat serak dan kesakitan karena kelemahan bicara, Mimin selaku tuan rumah channel ini pamit undur diri. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Tabea.